Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, ayuhat tullab kelas 1 yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Apa itu ilmu sharaf? Ya, ilmu yang memiliki tugas untuk mengenal bentuk kata dasar dalam bahasa Arab setelah mengenal cara perubahannya sesuai makna yang diinginkan dihasilkan dengan cara mentasrifnya. Ya, sharaf ini adalah suatu ilmu yang memiliki fungsi untuk mengenal bentuk kata dasar dan bagaimana cara untuk merubahnya ke makna lain melalui tasrif. Ya, ada yang dinamakan dengan at-tasrif. Ya, apa itu at-tasrif? Tasrif adalah mengembangkan makna dari kata dasar dengan cara merubah pola kata dasarnya. Kemudian, ya, kata dasar dalam bahasa Arab itu bisa jadi terdiri dari 3 kata atau terdiri 3 huruf, ya, 3 huruf atau dari 4 huruf. Kemudian ada yang dinamakan dengan fa'ala. Ya, ada fa'ala, ya, ditimbang dengan fa'ala. Kemarin sudah ada, ya, contoh yang telah dibuat, ya, contohnya kataba. Huruf kaf ini dinamakan dengan fa fi'il. Huruf ta dinamakan dengan, ya, ain fi'il. Sedangkan huruf ba dinamakan dengan lam fi'il, ya, ka ta ba. Kemarin juga ada fa hima. Ini dinamakan dengan fa fi'il. Ini dinamakan dengan ain fi'il dan ini dinamakan dengan lam fi'il. Kemudian juga ada, ya, kata rufa, ya, sya'rufa. Ini adalah fa fi'ilnya, ini adalah ain fi'ilnya, ini adalah lam fi'ilnya. Ya, berarti kita sudah mengetahui bahwasanya di kata atau kata dasar yang terdiri dari 3 kata, contohnya kataba, ternyata dia bisa dirinci atau memiliki, yang pertama adalah fa fi'il, yang kedua adalah ain fi'il, dan yang ketiga adalah lam fi'il. Maka ada fa fi'il yaitu kaf, ada ain fi'il yaitu ta, dan ada lam fi'il yaitu ba. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, setelah antum mengetahui, ya, apa itu sharaf, apa itu tasrif, apa itu kata dasar, dan apa juga wazan, maka pada pertemuan ini kita akan masuk ke dalam perubahan itu sendiri. Ya, yang pertama kita akan masuk ke dalam dimensi kata ganti. Kata ganti. Dimensi yang kita masuki untuk pertama kali adalah kata ganti. Kata ganti itu seperti saya, kamu, dia, mereka, ya, kalian, kamu, lo, gua, itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti dalam bahasa Arab ada 3 dimensi. Yang pertama adalah orang pertama. Siapa itu orang pertama? Saya, kita. Saya, kita itu orang pertama, dan dia adalah pembicara. Kemudian kata ganti ada yang dinamakan dengan orang kedua. Siapa itu orang kedua? Orang kedua itu adalah kamu, lo, waang, ya, kalian. Itu adalah kata ganti orang kedua, lawan bicara. Ini adalah mutakallim atau pembicara. Ini dinamakan dengan mutakallim, orang yang bicara. Ini dinamakan dengan mukhatab, yaitu lawan bicara, ya, mukhatab, lawan bicara. Dan ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan.
Orang yang dibicarakan itu dinamakan dengan ghaib. Ya maaf, tulisannya jelek bin ajaib karena tidak ada pena untuk menulis ya. Maka kata ganti dalam bahasa Arab itu ada orang pertama tunggal saya. Orang pertama bersama ataupun jama' adalah kami. Kemudian ada lawan bicara yaitu mukhatab. Lawan bicara bisa saja satu, kamu, bisa saja banyak, yaitu kalian. Kemudian ada kata ganti ketiga, yaitu orang yang sedang dibicarakan, bisa saja dia itu satu, dinamakan dengan saya dia, bisa saja banyak, yaitu mereka. Maka ini kata ganti dalam bahasa Arab. Maka untuk hal ataupun pembicaraan tentang kata ganti yang ada 3 dimensi tadi, yang pertama orang berbicara, ya pembicara, yang kedua adalah lawan bicara, yang ketiga adalah yang dibicarakan. Maka dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan kata ganti. Namanya dalam bahasa Arab adalah domir. Apa? Ikuti lagi. Domir. Domir artinya adalah kata ganti. Bisa saja orang pertama, bisa saja orang kedua, bisa saja orang ketiga. Pada pertemuan ini kita akan mulai dari orang ketiga. Ustaz, kenapa tidak orang pertama? Ya, biasanya di Indonesia untuk belajar ilmu sharaf itu dimulai dari kata ganti orang ketiga. Orang ketiga yang bagaimana? Yang sendiri dia, berdua dia, atau 3 lebih? Ya, kita yang akan kita bicarakan pada saat ini kata ganti orang ketiga tunggal, satu orang. Ya, one man show, satu orang dia. Ya, dia satu orang. Kata ganti orang ketiga tunggal. Akankah kelaminnya itu laki-laki atau perempuan? Ya, kelaminnya pada sesi ini kelaminnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Maka dengan mengucapkan bismillah sekali lagi kita akan masuk ke dalam dimensi dhamir ghaib. Ya, ghaib itu apa? Dia tidak hadir atau yang dibicarakan. Dhamirun ghaibun mufrad, maka dinamakan dengan dhamir ghaibun mufrad. Ya, dia dhamir kata ganti. Ghaib orang dibicarakan, lagi dibicarakan ya. Yang mufrad itu tunggal, one man show. Tunggal, dia itu sendiri. Ya, oke. Dhamirun ghaibun mufrad, tunggal, satu orang. Apa dhamir itu? Ya, dhamir itu maknanya dia, laki-laki. Ya, laki-laki. Apa tulisannya dalam bahasa Arab? Huwa. Huwa. Ikuti. Huwa. 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 Oke, huwa ini maknanya adalah dia lanang. Dia boy, laki-laki. He is a boy. Dia adalah anak laki-laki. Bisa saja orang dewasa, rajul, huwa rajul. Dia laki-laki dewasa. Ya, huwa talibun. Artinya di sini adalah dia laki-laki, ya, dia berjenis kelamin laki-laki. Talibun adalah seorang murid. Huwa talibun, ini dia. Talibun artinya adalah murid laki-laki. Huwa talibun. Kemudian huwa ibnun. Ya. Huwa ibnun. Apa artinya dia? Ibnun ini adalah son dalam bahasa Inggrisnya, anak laki-laki. Ya, huwa ibnun, anak laki-laki. Maka yang kita bicarakan pada saat ini adalah huwa, dia laki-laki. Oke, ini dinamakan dengan dhamir. Nanti selanjutnya setelah kita kenal dhamir ghaib, dia itu sendiri mufrad. Ghaib itu dibicarakan mufrad atau orang ketiga ya. Ghaib sama dengan orang ketiga, mufrad itu sendiri. Dhamirun ghaibun mufrad yaitu
huwa. Barulah kita masuk ke dalam kata dasar dalam bahasa Arab. Kata dasar dalam bahasa Arab, ya, kata dasar dalam bahasa Arab, ya, itu terdiri dari 3 atau 4. Dan yang kita bahas pada pertemuan ini adalah 3. Dan kata dasar, ya, huwa kataba, ya, kata dasar itu berasal dari kata kerja. Kata kerja itu dinamakan dengan fi'lun. Fi'lun. Sedangkan wazan, apa itu arti wazan? Arti wazan itu adalah timbangan, ya, timbangan. Wazan itu timbangan. Timbangannya adalah fa'ala. Timbangannya adalah fa'ala. Sedangkan kata kerja dinamakan dengan fi'lun. Fa'ala ini adalah kata kerja, sedangkan fi'lun itu adalah, ya, fi'lun ini adalah kata kerja. Fa'ala ini adalah wazan. Apa tadi wazan? Wazan tadi adalah timbangan. Oke. Huwa fa'ala. Ya. Huwa fa'ala. Apa arti huwa fa'ala? Dia laki-laki fa'ala. Sedang fa'ala ini bermakna past tense. Apa itu past tense? Ya, past tense. Ya, ini dalam grammar bahasa Inggris, past tense itu telah berlalu, ya. Huwa fa'ala, dia telah. Dia telah ngapain? Telah mengerjakan. Huwa fa'ala. Ikuti, huwa fa'ala. Dia telah mengerjakan. Ya, huwa fa'ala. Dia telah mengerjakan. Kita ambil, ya, contoh yang kemarin, huwa kataba. Huwa kataba. Apa artinya? Huwa kataba. Karena kataba, ya, ini sama dengan fa'ala, berarti maknanya adalah past tense. Terkandung makna di sana telah. Huwa kataba. Dia laki-laki telah menulis. Huwa fahima. Huwa fahima. Fahima ini sama dengan kataba, sama dengan fa'ala, dia telah dilakukan. Apa arti fahima? Fahima ini dari kata Arab, ya, yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah faham. Huwa fahima. Dia paham. Dia faham. Huwa fahima. Kemudian ada juga satu lagi contoh, huwa syarufa. Syarufa ini apa? Artinya dia mulia, ya, mulia. Dia mulia. Dia mulia. Huwa kataba, dia telah menulis. Huwa fahima, dia telah paham. Huwa syarufa, dia telah mulia. Oke? Berarti sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita telah mengenal huwa, yaitu dhamirun ghaibun mufrad. Dia adalah kata ganti ghaib, orang ketiga, mufrad yang sifatnya itu tuh tunggal. Dan dia adalah man, show, laki-laki. Ya, huwa laki-laki. Kemudian juga ada yang kita kenal dengan kataba. Ya, ada fahima, ada syarufa, ya, ada syarufa, dan juga ada fa'ala. Ini semuanya adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il yang apa dia? Namanya adalah fi'il madin. Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi, ya, tadi sudah kita ketahui. Dhamir artinya adalah kata ganti, baik itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sedangkan fi'il madhi itu adalah kelanjutan dari huwa tadi. Huwa fa'ala, huwa kataba, fa'ala, kataba, fahima, syarufa. Semua itu namanya fi'lun madhin. Apa itu fi'lun madhin? Kata kerja yang telah menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Kata kerja yang telah terjadi. Terjadinya kapan? Akankah di masa depan? Masa depan itu lain lagi.
Sedangkan fi'lun madin dia terjadi pada masa yang berlalu. Kataba, dia telah menulis. Kapan? Kemarin, tadi, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu namanya kataba. Fa'ala, dia telah bekerja. Kapan? 1 detik yang tadi, 2 jam yang tadi, sehari yang tadi, semalam, ratusan tahun yang berlalu, tetap fa'ala. Kemudian syarufa, dia telah mulia. Kapan? Sebelum anda mengucapkan kata ini. Okey, ini fi'lun madin. Maka kita simpulkan lagi, pada sesi ini kita telah mengenal huwa, yaitu dhamir, dan juga kataba yang dinamakan dengan fi'lun madin. Fi'lun madin menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Huwa kataba, dia kataba, telah menulis. Huwa fahima, dia telah paham. Okey, sampai di situ dulu pertemuan kita saraf untuk kali ini. Ya, maka tugas antum adalah kembali meringkas apa yang telah Ustaz sampaikan di video ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk like, kemudian share and subscribe untuk mendukung channel kita ini. Semoga semuanya faham. Ya, kita ulangi lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.